Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Ma'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Adik-adik sekalian, siswa kelas 6 ilmu keagamaan yang saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini di semester kedua, untuk kelas 6 keagamaan, materi usul fikih akan kita lanjutkan dengan memahami bagaimana cara melakukan istinbat hukum. Salah satu cara untuk melakukan istinbat hukum yaitu dengan memahami kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kaidah usul. Adik-adik sekalian, perlu saya ulang kembali untuk mereview apa yang telah saya sampaikan pada semester yang pertama. Turukul istinbat, cara melakukan istinbat hukum. Menggali hukum dari dalil-dalil Al-Quran atau As-Sunnah. Ada 3 cara. Pertama, dengan memahami tentang qawaid usuliyah atau yang disebut dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah-kaidah bahasaan telah kita pelajari beberapa materi. Pertama tentang al-amru wan nahyu, pengertian kaidah, nahi, dan amr, dan bagaimana praktek di dalam contoh-contohnya. Begitu juga dalam materi al-mujmal al-mubayyan, apa yang disebut dengan mujmal dan mubayyan, kemudian al-mutlaq dan al-muqayyad, yaitu yang terakhir adalah mutlaq dan muqayyad. Kemudian ada juga yang disebut dengan al-am dan al-khas. Apa yang disebut dengan am dan khas, kemudian an-nas, al-zahir, ada nas, al-zahir, dan al-haqiqah dan al-majaz. Ini yang nanti akan kita pelajari dalam sisa waktu di semester yang kedua ini. Yang kedua, yaitu dengan cara yang disebut dengan maqasidus syariah. Bagaimana kita memahami tujuan disyariatkannya suatu hukum. Dan yang terakhir, kita harus memahami ta'arudul adillah, kita menyelesaikan dalil-dalil yang adik-adik sekalian. Sebelum masuk kepada materi apa itu nas, apa itu zahir, apa itu haqiqah, dan apa itu majaz, dan lain sebagainya, perlu saya sampaikan pada kesempatan ini tentang aqsamul qawaid usuliyah, pembagian kaidah usuliyah. Paling tidak pada kesempatan ini ada 2 pandangan tentang pembagian qawaid usuliyah. Yang pertama adalah wad'ul lafzi lil makna. Pembagian qawaid usuliyah dilihat dari lafaz, dipandang dari kandungan pengertiannya. Lafaz dilihat dari kandungan pengertiannya, dibahas beberapa aspek. Pertama adalah al-amru wan nahyu. Apa makna kandungan dari amar dan nahi? Al-am, al-khas, apa makna dan kandungan daripada am dan khas? Al-mutlaq, al-muqayyad, apa kandungan makna dari mutlak dan al-muqayyad? Al-muradib, al-mushtarak, apa makna kandungan dari muradib al-mushtarak? Al-mantuq, al-mafhum, apa makna kandungan dari mantuk dan al-mafhum? Semua itu akan dibahas dari aspek
kandungan pengertiannya, dan begitu juga kaidah-kaidah yang ada di dalam materi tersebut. Yang kedua adalah dilalatul lafzi alal makna, yaitu melihat lafaz dari aspek segi arti atau maknanya. Dilihat dari segi maknanya, arti lafaz dibagi dua. Yang pertama adalah al-wadihud dilalah, lafaz yang penunjukannya sudah jelas. Yang disebut contohnya adalah an-nas, al-zahir, al-mufassar, dan al-muhkam. Kemudian yang kedua ada ghairul wadih dilalah, lafaz yang tidak jelas penunjukannya, seperti al-mutasyabah, al-mushkil, al-khafi, al-mujmal. Insya Allah nanti selanjutnya kita akan bahas satu. Adik-adik sekalian, bagian yang pertama tentang dilalatul lafzi alal makna. Penunjukan lafaz dilihat dari maknanya atau artinya. Salah satunya adalah apa yang disebut dengan lafaz zahir. Apa yang dimaksud dengan lafaz zahir? Ulama telah mendefinisikan salah satunya adalah lafaz zahir itu adalah madalla alal muradi minhu binafsi sighatihi min ghairi tawaqqufin ala amrin kharijiyyin walakin lam yakun al muradu minhu huwal maqsudu asalatan minal siyaqi wa yahtamilu ta'wil. Lafaz zahir adalah lafaz yang menunjukkan arti secara langsung dari lafaz itu, tanpa memerlukan pengertian lain dari luar untuk memahami maksud nas tersebut atau lafaz tersebut. Akan tetapi, bukan pengertian itu yang menjadi maksud utama dari pengucapannya. Maka, lafaz tersebut memerlukan apa yang disebut dengan ta'wil, tahsis, atau nasah. As-Sarahsi telah memberikan definisi tentang lafaz zahir itu adalah ma yu'raful muradu minhu binafsi sami'i min ghairi ta'amulin, yaitu sesuatu yang dapat diketahui maksudnya dari pendengar itu sendiri tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Adik-adik sekalian, kalau kita simpulkan dari rumusan definisi di atas, maka kalau kita ingin memahami makna zahir dari suatu lafaz, dari suatu teks, maka lafaz itu dapat dipahami secara langsung tanpa bergantung pada petunjuk lain. Tetapi dapat diambil langsung dari lafaz itu sendiri, akan tetapi lafaz itu tetap memiliki kemungkinan makna lain. Adik sekalian, siswa kelas 6 keagamaan, bagaimana kita memahami pengertian zahir dan nas yang telah didefinisikan oleh para ulama? Untuk memperkuat pengertian tentang zahir, perlu kita ambil beberapa contoh. Pertama adalah apa yang dikutip di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Allah berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Adik-adik sekalian, kalau saya bertanya kepada adik sekalian, apa makna secara zahir dari potongan ayat tersebut? Makna zahir dari potongan ayat tersebut pasti akan ditangkap secara cepat, yaitu tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Akan tetapi adik sekalian, bukan itu yang dimaksud dengan potongan atau lafaz ayat tersebut. Yang dimaksud dengan ayat tersebut bukan masalah jual beli itu halal, riba itu haram. Itu sudah jelas. Sebelum ayat tersebut atau potongan ayat tersebut sudah ditegaskan. Akan tetapi maksud daripada lafaz tersebut adalah sebagai jawaban daripada orang kafir Quraisy yang mengatakan, yang menyamakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Maka Allah menegaskan, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini untuk membedakan bahwa jual beli dengan riba itu berbeda.
tidak sama. Contoh yang kedua, atau untuk memahami yang zahir itu, mungkin makna zahir itu dalam pemaknaannya, memahaminya perlu memiliki pemahaman dengan cara takwil, yaitu memalingkan arti zahir kepada makna lain yang memungkinkan berdasarkan dalil. Contoh dalam surat Al-Fath, surat yang ke-48, ayat yang ke-10. Allah berfirman, Innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Adik-adik sekalian, kalau kita menerjemahkan ayat ini, dan ini akan bisa kita pahami secara sepintas. Di dalam ayat itu ada kalimat yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah itu berada di atas tangan mereka. Apakah makna lafaz secara ini dipahami secara zahir atau bisa diartikan dengan yang lain? Kalau secara zahir, makna lafaz ini adalah tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti sama bahwa Allah itu memiliki tangan seperti makhluk, seperti manusia. Padahal yang dimaksud dengan lafaz yadun di sini bukan dalam pengertian makna zahir, tapi dialihkan, dipalingkan kepada makna lain yang disebut dengan takwil. Apa takwilnya? Takwilnya adalah at-taqah as-sultan, yaitu kekuasaan. Maka dalam ayat ini, makna yadun berarti kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan manusia. Hadirin sekalian, siswa kelas 6 keagamaan yang saya banggakan, setelah saya menjelaskan pengertian daripada lafaz zahir disertai dengan beberapa contoh, apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah bahwa pertama, lafaz zahir menurut bahasa artinya adalah al-wuduh, sesuatu yang sudah jelas. Sedangkan menurut istilah, zahir adalah lafaz yang menunjukkan arti secara langsung dari nas itu, dari lafaz itu, tanpa memerlukan penyertaan lain dari luar untuk memahami maksud nas tersebut. Akan tetapi, bukan pengertian itu yang menjadi maksud utama yang dimaksud dengan konteks lafaz teks tersebut. Yang kedua, dalam kaitannya dengan kajian studi usul fikih, apa yang harus kita ambil dari pembahasan zahir dan nas? Para ulama usul fikih telah memberikan kaidah, yaitu bahwa lafaz zahir dapat dipegang makna zahirnya selama tidak ada karinah atau petunjuk, indikasi yang memalingkan kepada makna lain, baik berupa ta'wil, tahsis, atau nasah. Contoh daripada pandangan para ulama ini yaitu tentang ayat yang berbunyi yadullahi fawqa aydihim. Lafaz yadun dalam ayat tersebut tidak bisa dimaknai secara zahir karena ada takwil yang bisa mengalihkan makna kepada makna yang lain. Untuk lebih melengkapi pemahaman dan pengertian tentang zahir, nas, dan lain sebagainya, silakan adik sekalian siswa kelas 6 keagamaan membuka materi lengkap yang ada di portal siswa yang telah saya share di dalam portal siswa tersebut di bagian materi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.